Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamili syariati wa khalisid din wa halajida risalatihi bibahiril khawariqi wa ayyada bikumatil ashabil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, nahdien nahdiyat, khususnya sahabat Ansor MPC NU Balong Panggang. Alhamdulillah, pada bulan ini, tahun ini, kita semua mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kekuatan sampai bisa menjalankan akhir Ramadan tahun ini, dan semoga kita bisa menemui Ramadan tahun yang akan datang. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah puasa seperti dalam ayatnya. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam memahami perintah ini, seperti yang telah diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Imam Asy-Syaikh Sulaiman bin Ibrahim Al-Lakhim dalam kitabnya Aunur Rahman fi Tafsir Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu. Kutiba 'alaikum ay farada 'alaikumus syiyam, ay faradallahu 'alaikumus syiyama wa aujabahu, bahwa Allah memfardukan kepada kalian semua dan mewajibkannya puasa kepada kalian semua, yang artinya Allah mewajibkan puasa kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Wasyiyamu lughatan al-imsaku. Yang dimaksud puasa di sini secara bahasa adalah menahan diri. Wa syar'an at-ta'abbudu lillah bitarkil akli wa syarabi wa jamil muftiratil hissiyah wal ma'nawiyah min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Dalam arti syara, puasa adalah penghambaan diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bitarkil akli wa syarabi, dengan meninggalkan makan dan minum, wa jamil muftiratil hissiyah wal ma'nawiyah, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu al-hissiyah yang nyata maupun yang ma'nawiyah yang bermakna maknawi, dari mulai munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di sini tekanan kita, terkadang banyak dari kita hanya konsentrasi memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa yang bentuknya hissiyah, yang nyata, seperti makan, minum, atau berhubungan suami istri. Tapi hal-hal yang bersifat ma'nawiyah terkadang lupa kita perhatikan, seperti menggunjing, berkata bohong, marah, atau yang lainnya. Sehingga apa? Kita menjalankan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, seperti yang difirmankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu fi min siyamihi illal ju' wal atas.
Banyak di antara kita yang menjalankan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Kaum muslimin rahimakumullah. Terusan ayatnya menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa kita diwajibkan berpuasa ini begitu juga diwajibkannya seperti diwajibkannya terhadap umat-umat sebelum kita. Waqtalafa fil ladzi kutiba 'alal ladzina min qablina faqila kutiba 'alaihim syamu syahr ramadan wa qila kutiba 'alaihim syamu salasatu ayyam min kulli syahrin wa qila syamu asyura. Dalam hal ini Imam Sulaiman bin Ibrahim Al-Lakhmi menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat tentang diwajibkannya puasa terhadap umat sebelum kita. Ada yang mengatakan bahwa mereka juga diwajibkan puasa bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Dan ada yang mengatakan mereka diwajibkan puasa Asyura. Wala dalil ala syai'in min hadzal aqwal wal adhar anna syiyama ramadana mimma ikhtassallahu bi hadzal hadhil ummah. Tapi tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan tentang yang mendasari pendapat-pendapat mereka, dan pendapat yang jelas adalah syiyama ramadana mimma ikhtassallahu bi hadhil ummah, bahwa puasa Ramadan adalah suatu kewajiban yang khusus terhadap umat kita sekarang ini. Wal hikmatu fi qouli ta'ala kama kutiba alladziina min qablikum. Tapi ada hikmah yang terkandung dalam ayat kama kutiba alladziina min qablikum. Yang pertama, at-targhibu fil manafisati lahum bil a'mali sholihah. Ada penyemangat dalam diri kita untuk beramal soleh. Wal isyaratu ila istikmali hadil ummah fadailal umamis sabiqah, jika menjadi menuju kesempurnaan terhadap ini ummah, terhadap umat kita, untuk keutamaan ibadah umat-umat yang terdahulu. Li anna syiyama min afdalil a'mali, karena puasa adalah sebagai daripada keutamaan amal ibadah. Sanian, takhfifa fardhi syiyami 'ala nufusi bi bayan anna syiyama kama kutiba 'ala hadil ummah faqad kutiba 'ala min qablihi minal umam. Dan juga hikmah yang kedua adalah meringankan beban kita terhadap kewajiban ibadah puasa ini. Karena apa? Dengan diwajibkannya puasa terhadap umat-umat sebelum kita, diri kita akan merasa bahwa beban atau kewajiban puasa ini bukan hanya terhadap umat kita, tapi juga terhadap umat sebelumnya. Innat taklifa idza ammat khaffat kama annal masaiba idza ammat khaffat. Karena apa? Karena suatu beban, apabila beban itu umum, maka kita akan merasa ringan. Seperti suatu musibah, apabila musibah ini umum, banyak yang mendapat musibah, maka kita yang mendapat musibah akan terasa ringan menjalankannya. Itulah hikmah mengapa Allah menyebutkan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa yang kita jalan ini juga diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Terusan ayat selanjutnya adalah la'allakum tattaqun, ay li ajli an tattaqullah bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahihi, bahwa dalam menjalankan puasa ini agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Fasyamu min taqwallah azza wa jalla wa yuhmil ala taqwallah, bahwa puasa adalah merupakan pelaksanaan perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menuju membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma yakunu sababan lima fihi min tarbiyatin nafsi wa tazkiyatiha wa tajdidil imani wa ziyadatiha, karena di dalam puasa akan menjadi tarbiyah, pendidikan nafsu diri kita menjadi lebih bersih, dan iman kita menjadi baru dan menjadi bertambah. Fahuwa madrasatun yatarabba fiyal muslim ala suluki tariqil mustaqim wal minhajil qawim, dan dengan puasa
merupakan suatu madrasah, suatu sekolahan yang mendidik kita supaya kita berjalan pada jalan yang benar dan pada ajaran-ajaran yang lurus. Lima fihi min taqwiyatil qalbi wa ta'widi sabri wa tahmilu wa muraqabatil azza wa jalla. Dan di dalam puasa akan menambah tingkat kesabaran kita dan kekuatan hati kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jalla. Walihada walima fihi min talil qalbi wa tarqiqihi min jadin ukhra wa mimma yakunu sababan lil ulfah wal mahabbah wat tawasul wal atfi alal fuqara wal masakin wal aramil wal ayai wal aitam. Dan juga dengan puasa akan menjadikan hati kita menjadi hati yang lunak, hati yang luas, hati yang lebih lemah lembut terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau orang-orang yang tidak mampu, karena itu salah satu pendidikan dalam nilai-nilai puasa kita. Walima fihi min tadjiki majari syaiton wa id'afi nawazi'in nafsi wa dawai syahwat. Dan dengan puasa akan menyempitkan jalannya setan untuk menyempitkan jalannya godaan setan terhadap diri kita, karena wa id'afi nawazin nafsi, dan juga melemahkan gairah-gairah nafsu kita. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa aghsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Seperti yang Allah firmankan kepada kita semua, wahai para pemuda, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa dari kalian yang mampu untuk membiayai maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, sesungguhnya dengan menikah akan menahan pandangan kalian, wa saunul farji, dan menjaga farji kalian, wa man lam yastati fa alaihi bisawm, maka barang siapa yang belum mampu maka baginya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa akan ada benteng atau kendali bagi kita semua. Inilah makna puasa. Dengan puasa nafsu kita akan terkendali, nafsu kita akan terbentengi, jalan-jalan setan yang menggoda nafsu kita akan dipersempit, karena dengan menahan adanya lapar dan dahaga dan terus menerus mengontrol hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, baik secara maknawiyah maupun hissiyah. Karena konsentrasi kita, tujuan kita adalah membina diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu bertakwa Allah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, demikianlah makna puasa yang dapat kita gali dari perintah Allah dalam ayat surat Al-Baqarah ini. Semoga kita semua bisa menjalankan perintah puasa ini dengan baik, sehingga bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu yang bersifat hissiyah maupun maknawiyah, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.